Ini kelebihan, keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini adalah pemimpin umat manusia atau anak cucu Adam, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Itu adalah sayyid atau pemimpin atau penghulunya adalah Nabi Muhammad. Wala fakhra, beliau mengatakan begitu tanpa membanggakan diri. Kenapa? Memang kenyataannya nanti begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati. Aku, kata Nabi, adalah penghulu, sayyid, pemimpin waladi adama, anak cucu Adam. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala fakhra, dan tanpa membanggakan diri. Wa biyadi liwa'ul hamdi, dan di tanganku panji-panji pujian. Wala fakhra, tanpa membanggakan diri. Wama man nabiyyi yauma idin, dan tidak ada seorang nabi pun pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, Adama faman siwahu, mulai Nabi Adam sampai lainnya, illa tahta liwa'i, kecuali di bawah panjiku. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu, dan aku adalah orang yang pertama kali di mana bumi dibelah dan aku keluar. Wala fakhra, tanpa membanggakan diri. Wa ana awwalu syafi'in, dan aku adalah orang yang pertama yang dapat memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa'i, dan aku adalah orang yang pertama diberi kekuasaan untuk memberikan syafaat. Wala fakhra, tanpa membanggakan diri. Rawahu Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri, diriwayatkan Imam Ahmad dan dari Abu Sa'id al-Khudri. Ini kelebihan, keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau di kita Aqidatul Awam itu jumlahnya 124.000 Nabi. Rasul itu jumlahnya 313. Yang wajib diketahui adalah 25. Apa sih, siapa sih Nabi itu, siapa sih Rasul? Nabi itu adalah orang yang diberi wahyu Allah, tapi hanya untuk dirinya, tidak disampaikan kepada orang lain. Rasul atau utusan itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah, tapi punya kewajiban untuk mendakwahkan, memberitahukan kepada orang lain. Jadi kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul pasti Nabi. Nah, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Dari 25 ini ada 5 orang yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu nabi yang beberapa nabi yang konsisten berdakwah meskipun umatnya ini mokong, umatnya ini balelo, umatnya ini mendoliminya. Jadi ada 5 nabi ini yang sangat sabar dalam berdakwah.
yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ulul azmi. Dulu hafal, saiki hafal enggak ini ya? Nabi-nabi itu ya. Hum Adamun Idris Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba. Itu biasanya belajar akidatul awam. Tidak tahu anak-anak diajarkan sotik enggak di belakang itu ya. Jadi untuk mengetahui para nabi ngapal itu angel, maka dipakai syiiran ya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah pemimpin umat manusia atau anak cucu Adam, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Itu adalah sayyid atau pemimpin atau penghulunya adalah Nabi Muhammad. Wala fakhra, beliau mengatakan begitu tanpa membanggakan diri. Kenapa? Memang kenyataannya nanti begitu. Kalau di tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan secara panjang, Pak, bahwasanya saat di hari kiamat nanti ya kita akan diadili, maka seluruh umat manusia ini mencari perlindungan, mencari pertolongan. Dan satu-satunya orang yang dianggap bisa menolong adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam ini adalah bapak dari umat manusia. Ya Nabi Adam, tolong kami, bantu kami, jenengan adalah bapak kami. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Ngapunten, maaf, saya nggak berani berdoa minta tolong kepada Allah, berani. Ini murkanya Allah karena saya punya kesalahan. Nah, waktu itu dilarang mendekati buah yang disebut buah khuldi. Sebenarnya namanya bukan buah khuldi, Pak. Khuldi itu kan kekal. Jadi bisikan iblis ini, Adam, Hawa, nek kamu makan buah ini kamu bisa kekal, ya, jadi tidak akan mati-mati, ya. Nah, karena saya punya kesalahan, saya nggak berani, minta tolonglah kepada Nuh, ya. Nah, semuanya lari kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga angkat tangan. Kenapa? Maaf ya, saya juga punya kesalahan. Umat saya hancur itu karena doa saya. Saya yang mendoakan umat saya hancur itu. Makanya kalau di juz 2 itu saya kulus sufaha'u dan seterusnya itu ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu nanti menjadi syahid, menjadi saksi atas perbuatan kita, dan kita menjadi saksi perbuatan umat-umat lainnya. Jadi kita umpamanya mengerjakan amaliyah, ibadah dan seterusnya, itu saksinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umat-umat yang lain itu saksinya kita. Dalam tafsir disebutkan begini, bahwasanya kita menjadi saksi. Ditanya yang namanya Nabi Nuh, hai Nuh, sama umatnya, ditanya Allah pada hari kiamat, apakah kamu sudah menyampaikan risalahku kepada umatmu? Nabi Nuh mengatakan, sudah ya Allah. Lalu Allah tanya kepada umatnya, umat Nuh, apakah Nuh ini sudah menyampaikan risalah kepadamu? Belum ya Allah. Mengelak, Pak, ya. Jadi umatnya ini tidak merasa dikasih pencerahan. Akhirnya debat.
Nah, debat ini supaya bisa berhenti, ada saksinya. Siapa yang dipanggil? Kita ini dipanggil oleh Allah, ya. Jadi, umat Muhammad, kamu sebagai saksi antara Nuh sama umatnya. Ya, umatnya itu bingung. Sik wingi suwe kok jadi saksi gitu. Ya, kamu bisa lihat saya bagaimana, wong kamu belum lahir. Apa yang kita katakan nanti? Kita mengatakan, saya tahu Anda, umat Nabi Nuh, karena saya membaca Al-Quran. Nah, jadi kita tuh tahu bahwa Nabi Nuh ini sudah memberikan pencerahan, sudah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya, tapi umatnya balelo. Ya, ini kita jadi saksi. Nabi Nuh juga angkat tangan. Nabi Nuh menyuruh kepada umat manusia, kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga angkat tangan. Aku tahu salah. Dhisik iku sing hancurkan berhala-berhala itu saya. Ya, tak karekno siji, kapake tak cuentel ndok nggone telinganya berhala sing besar. Aku ngomong, yo iku sing ngancurno berhala itu. Padahal saya punya kesalahan, nggak berani, Pak. Setelah Nabi Ibrahim ke Nabi Musa. Nabi Musa, kamu ke Nabi Isa saja. Ya, demikian juga Nabi Isa juga angkat tangan. Ya, menyampaikan kamu ke Muhammad saja. Akhirnya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh manusia itu, ya. Dan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersujud kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya Allah menyampaikan kepada Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah berhak memberikan syafaat. Jadi ini hadis yang sebenarnya panjang. Jadi panji-panji hamd atau pujian itu di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi yang disampaikan Nabi Adam itu adalah bapak dari umat manusia. Yang 5 ini ulul azmi ini yang dimintai pertolongan. Oleh karena itu, alhamdulillah kita menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyak nanti umatnya Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena syariatnya itu sampai hari kiamat. Nah, nabi-nabi yang jumlahnya 124.000 itu tidak seperti Rasul yang dikirim oleh Allah. Contoh umpamanya, Ndulego ada nabi 1. Ya, umpamane nduk Masangan Kulon ada nabi 1. Ya ini. Nah, nabi-nabi di zaman Bani Israel sama kedudukannya dengan ulama-ulama di zaman Rasulullah. Ya, jadi koyok kiai ngono Pak nabi itu. Kalau nabi bahasa Arab, aslinya kalau diterjemahkan bisa jadi Pak Guru, Pak. Jadi guru itu ya nabi. Tapi jangan manggil Pak Guru di sekolah, Pak Nabi, jangan gitu. Gak pantas nanti, gak umum. Ya, jadi Nabi Muhammad. Dan orang yang pertama kali keluar dari bumi ketika dibangkitkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu pernah saya ceritakan bahwasanya kita nanti dibangkitkan dari kubur usianya sekitar 30 sampai 33. Sik kuat-kuate, Pak. Sik sehat-sehate. Tanpa alas kaki, tanpa pakaian, sik durung sunat. Jadi nanti itu kalau kita di akhirat itu enggak sunat, Pak. Ya saiki wis sunat kabeh. Jadi saiki wis rasane pas sunat. Nah, aku biyen durung tau rasane pas durung sunat. Nah, nanti di akhirat rasane durung sunat.
Jadi rambutnya ikal agak keriting, gede nih sak Nabi Adam. Ya, ada yang mengatakan 7 meter, ada yang mengatakan 21 meter. Ya, jadi buadanya besar begitu. Iku nih, ya ojo tekon iku, nek tekon mah eot kono nanti Taji Suhendra nanti. Ya, jadi ini nanti kita dibangkitkan. Jadi orang yang pertama bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita bisa memberikan syafaat atau pertolongan? Bisa. Ya, kalau jenengan baca ayat kursi itu kan siapa saja bisa memberikan syafaat biidnillah dengan izin Allah. Kalau Allah memberikan izin, ini bisa siapa saja. Dalam hadis yang lain disebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab itu 70.000 orang. Nah, satu orang bisa memberikan syafaat 70.000 orang juga. Jadi masuk surga tanpa hisab menurut hitungan adalah 4.900.000 hitungan. Cuma angka 7 sering saya katakan dalam kaidah bahasa Arab, 7 itu tidak lebih kecil dari 8. Itu kaidah bahasa Arab. Berarti 7 itu paling besar, Pak. Artinya 7 itu tak terhingga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap hari minimal baca istighfar, bertaubat 70 kali. Bukan 70 kali hitungan gitu, tak terbatas. Kita sholat jamaah mendapatkan pahala 27 derajat, bukan lebih kecil dari 28, tapi tak terbatas. Ya, karena ada kata 7-nya. Raq'atani bi imamatin khairun min sab'ina raq'atan bila imamatin. 2 rakaat dengan surban itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa surban. 2 rakaat dengan siwak itu jauh lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, 7 ini tak terhingga. Oleh karena itu kita sangat bangga kepada Nabi kita. Kita harus mencintainya, harus menghargainya, harus berterima kasih. Dengan jalan apa? Minimal kita membaca sholawat. Itu Nabi itu kok wis selamat, wis gak punya dosa, kok sik diwacana sholawat wae. Nduk ini sholawat menit tanggal 6 September suko asri bersolawat, ya gak percuma dah. Nah, begitu ya. Jadi solawat itu mendoakan keselamatan, memintakan derajat kepada Allah, ya, itu solawat. Jadi sering saya contohkan, Pak. Jadi Nabi itu kalau air ini sudah penuh, Pak, ya sudah penuh airnya gelas ini, tapi kalau kita tuang dengan 1 tetes akan keluar. Nah, keluarnya ini untuk kita. Jadi kita baca sholawat itu bukan untuk Nabi, untuk kita. Bahkan kalau kita kasih 1 tetes, keluarnya tidak 1 tetes tapi 10. Man sholla alaihi sholatan, ya, barang siapa yang sholawat kepadaku 1 saja, Allah akan membalas 10 kebaikan. Ya, jadi kalau kita kasih 1 tetes, maka Allah akan mengembalikan kepada kita, bukan kepada Nabi. 10 itu minimal. Jadi banyak-banyak membaca sholawat. Minimal kita membaca sholawat itu 100 kali, Pak. Sholawat apa? Sing gampang aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad umpamanya, ya. Sholawat yang dibaca malaikat Jibril, sholawat Jibril, monggo, ya. Ini bentuk kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita membaca sholawat, setiap ada majelis sholawat, ya, mayoritas ulama itu meyakini bahwa Nabi Muhammad, Nabi kita itu hadir di sana. Ustadz, nah nek pas sholawate nduk kene ono, nduk kono ono, nduk kono ono,
Lah bingung Nabi ini kok. Teko kene, teko kono numpak apa? Bukan begitu, Pak. Pikiran kita nggak nyampe. Oh, itu beda dengan jasad. Nih jasad itu ada di sini, kemungkinan di sini tidak ada, meskipun ada sebagian orang yang bisa. Ya, contoh itu Yai Abdullah Fakih Langitan, ya, banyak bercerita orang yang di sana diundang pas bareng waktu nih, Pak. Ya, situ nusuko asli, situ umpama nduk Pasuruan diundang bersama. Nah, nusuko asli beliau pas ceramah. Nah, supaya nanti itu ke Pasuruan itu lebih enak, dijemput, Pak, ditunggoin nduk kene iki. Nusuko asli orang dari Pasuruan nanti supaya ngantar langsung sampai jam 11 malam, Pak. Ya, waduh, iki teko Pasuruan opo ki kok. Nah, kata Yai Abdul Fakih, sampean pulang dulu. Ya, nanti saya nututi. Akhirnya pulang, Pak. Ya, yang Pasuruan. Nah, di Pasuruan sudah buyar. Bingung yang datang ini tadi. Aduh, Yai datangnya terlambat nanti ini, ya. Terlambat bagaimana? Yang di sana itu panitia. Iya, tadi itu pasti ceramah jam 11 di sana, saya suruh pulang duluan. Loh, kiainya itu sudah pulang dari sini. Jadi dok ini ceramah, dok kono ceramah, Pak. Ya, itu namanya kalau mujizat itu adalah hal yang aneh di luar nalar yang diberikan Allah kepada Nabi. Ya. Lalu kalau kepada wali-wali Allah namanya karomah, kemuliaan. Kalau itu bukan wali semacam kita, itu ma'unah namanya. Ya, ma'unah itu pertolongan. Ono wong digonceng tubuhan blek, ya, sing gonceng mati, sepeda motor reyek, siji gonceng gak apa-apa blas. Itu ma'unah, pertolongan Allah. Ya, jadi bukan begitu. Contoh begini, nanti Allah itu kalau mengembalikan itu jadi pangan macan diedel-edelnya apa? Beda, Pak. Manusia kalau sudah hidup itu tidak bisa mati. Ya, sekali lagi, kalau sudah hidup tidak bisa mati, karena dalam hadis kita itu makhluk abadi. Abadi bukan bisa, tidak pernah bisa mati. Ustadz, dan kemarin itu ada Pak Fulan itu meninggal. Bukan meninggal, intikal, perpindahan alam. Dulu dari alam roh dipindah Allah ke alam rahim, dari alam rahim dipindah ke alam dunia. Kita saat ini dari alam dunia intikal dipindah lagi nanti ke alam barzah. Makanya sebentar lagi mungkin diantara kita juga mau dipindah, Pak. Ini rencana Allah. Ya, dari alam barzah nanti pindah ke alam akhirat. Di alam akhirat sudah tidak pindah lagi, dan itu hidup abadan abada. Ya, jadi kita kalau sudah hidup mulai alam roh tidak pernah mati. Masa dibom tidak mati, Pak. Sing mati itu jasadnya, rohnya masih hidup. Makanya kalau kita kirim doa khususan ila ruhi, ya, bukan badan, ya, jadi yang dikirim itu, jadi tidak bisa mati, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala keseliwan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadirin kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo dinikmati di teras.